sudah ke arah sana gitu ya. Izinkan saya untuk mencoba menyebarkan pemahaman terkait biaya positif tentunya untuk sebagai tugas data ada tugas CGP dalam mulut. Jadi di dalam konsep ini biaya positif ini ada juga bagaimana belajar positif, kemudian ada bidang pendidikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian perilaku manusia, kemudian fungsi atau sebagai guru, kemudian daya bebas dan yang terakhir adalah integrasi. Jadi bagaimana budaya positif ini bisa mengubah karakter kita didik dengan menjadi pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru. Misalnya paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang kiranya berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori paradigma modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini sebagai gambaran telah terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini merupakan sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa berhak melakukan kritik kemudian membuat anak rasa bersalah jadi supaya menggerakkan mereka. Padahal itu adalah hal yang sangat salah. Karena pada dasarnya manusia ini ya tidak bisa dipaksa. Kemudian lanjut stimulus respon teori kontrol ini. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama seperti kita. Kita kalau teori kontrol itu nggak seperti itu, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita nggak bisa memaksa orang. Tapi kalau di stimulus respon, coba kalau di teori kontrol itu tidak bisa, tapi kita kebalikannya berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu enggak, semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Contoh anak itu malas, kenapa dia bisa malas? Pasti ada tujuannya. Jadi jangan dilihat karena kelakuannya, tapi ada sebab dan akibat. Kemudian yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kita sendirilah yang bisa. Kemudian penguasaan pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Kalau di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol malah sebaliknya, model berpikir adalah win-win solution. Oke, nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama tak lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa, terlepas dari backgroundnya seperti apa. Contoh, nilai kebajikan. Kalau di ini ada di organisasi, ada di institusi. Kalau di SD misalnya, bukan SD, di pendidikan, sekolah. Ini nilai kebajikannya, profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertanggung jawab mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Karena kalau bapak kalau nggak apa. Ini kalau di di organisasi ada ibu jadi ada nilai kebajikan. Kemudian di dalam institusi dapat dipercaya organisasi mengenai hati tidak pada orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai kebajikan. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seluruh tindakannya itu memiliki tujuan tertentu, nggak mungkin nggak ada tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi dengan baik. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Karena kita ke anak fokusnya. Kebutuhan dasar anak kasih sayang dan rasa diterima.
pasti semua anak pasti pengen ada rasa diterima, dipedulikan, bahkan kita sendiri itu ya sama sebagai juga bekerjasama menjadi bagian dalam kelompok, diakui. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua manusia, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Biasanya kalau pemimpin itu, calon pemimpin ini dia kebutuhan dasarnya lebih ke penguasa dominannya. Kemudian yang ketiga, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan akan bermain, humoris, antusiasme, dan ketawa. Motivasi perilaku manusia. Yang menjadi motivasi adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau anak itu dia termotivasi supaya ngikutin aturan, biasanya karena ini, karena takut hukuman. Contoh, dia akan berlaku jujur atau jadi anak yang pendiam ketika ada punishment, ada hukuman, maka dia pasti akan mengikuti karena tidak nyaman. Atau enggak dia rajin datang ke sekolah pagi. Kenapa dia rajin? Karena dia takut kena hukuman. Ini motivasinya, karena takut hukuman. Kemudian motivasi kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya bapak ibu yang sering ngasih penghargaan, misalnya bisa menjawab nih dapat coklat misalnya, itu nggak boleh sebenarnya. Karena dia nanti motivasi ya biasa. Jadi motivasinya bukan karena mencari ilmu, tapi karena imbalan. Nanti akan terbawa sampai dia besar. Dia kerja rajin karena pengen dapat lulus imbalan. Ya itu jadi motivasi dirinya karena imbalan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini yang direkomendasikan supaya bagaimana kita bisa ini nih, anak bisa menanamkan ini. Jadi mereka berlaku jujur karena keyakinan mereka bahwa jujur itu kita harus menghargai orang lain. Jadi motivasinya dari dalam diri. Jadi misal di dalam ruangan, misalnya ruangan ujian, mau ada guru nggak mau ada guru, mereka tetap jujur karena mereka mempercayai nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana guru bisa menyentuh situ dalam jiwa mereka. Ini kalau dulu ilmu jiwa namanya ya, pendidikan guru. Lanjut. Ada sih. Ini belum ya? Oke, lanjut. Kemudian ini masuk ke alhamdulillah ke TGP ini jadi paham gitu. Kalau dulu kan saya sering berada di sini, saya sebagai penghukum. Jadi kalau hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa, juga yang akan terjadi tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh misalnya, anak datang terlambat, suruh kita lari, sport jam, itu kan nggak ada hubungannya. Kemudian anak salah kita bentak, untuk ini. Kemudian konsekuensi, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid-murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap jika guru selalu memonitor siswa. Kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Si anak itu ngerobek kertas temennya, konsekuensinya dia harus ganti. Si anak itu menghilangkan bukan temennya, dia juga harus ganti konsekuensi. Nah, cuma yang direkomendasikan ini, cuma ini sepertinya ini tetap dipakai tergantung situasinya. Ini. Nah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pendekatan secara dialog. Nah, ini kita ngebahas 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru yang posisi kontrol sebagai teman, ada guru yang posisinya sebagai pemantau, ada guru yang posisinya adalah manajer. Yang direkomendasikan ini adalah yang manajer. Sama kalau saya pribadi, kalau pemantau juga. Kalau yang kayak ini, cuma yang dulu waktu belum tahu saya posisi di sini penghukum, makanya rasa dosa besar.
Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu biasanya misalnya tadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap ketika pada upacara bendera. Kalau posisi guru penghukum ada atribut yang lengkap biasanya anak selalu memegang bendera selama 1 jam atau lari dari lapangan. Nah, yang kedua, kalau guru membuat rasa bersalah pada muridnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah kalimat yang membuat anak terpukul, yang membuatnya menjatuhkan anak, membuat rasa bersalah anak semakin dalam. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Contoh kalimatnya, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman, tahu dulu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi sebagai teman kamu. Nah, ini yang direkomendasikan, posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu mau tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia perlu mencari tahu sendiri kesalahan dia apa, keyakinan dia apa. Lanjut, posisi counter apakah posisi counter apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi counter apa? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Hah? Membuat rasa bersalah. Iya. Ini posisi guru membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Iya, apa posisi kontrol gurunya? Hampir sama ya, kayak ini membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi kontrol sebagai teman. Iya. Kalau ini posisi tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Bukan. Iya. Jadi apa memantau, maka penghukum, rasa bersalah, teman, apa namanya? Posisi guru manajer, ya pemantau. Jawabannya adalah pemantau. Pemantau. Jadi ada konsekuensinya, kamu tidak akan pernah berguna jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian, sekarang keyakinan kelas. Ini nanti arahnya ke segitiga ada disiplin guru yang positif juga. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa ini mencoba. Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, letak perbedaannya di sini. Kalau keyakinan kelas tuh, ya betul, ada kesepakatan. Siswa dilibatkan. Kalau peraturan itu biasanya selalu menggunakan kata tidak, jangan. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Biasanya kalau keyakinan kelas itu jadi tujuannya itu biar anak tuh tahu. Setelah belajar atau setelah menggunakan buku, simpanlah kembali bukunya di rak buku. Itu misalnya keyakinan kelas ya. Itu adalah kenapa anak bisa keyakinan kelas itu. Jadi biar tahu itu tujuannya supaya anak lebih tanggung jawab siswa. Kalau sudah memakai harus tahu lagi. Jadi keyakinan kelas dia itu harus tahu apa namanya yang dia yakini itu nilainya apa. Kemudian ketika belajar tidak boleh ada yang berisik misalnya keyakinan kelas. Jadi tujuannya apa? Untuk menciptakan ketentraman dalam belajar. Jadi siswa harus tahu apa namanya tujuan keyakinan dari kelas itu dibuat. Jadi beda ya Bu antara peraturan sama keyakinan kelas. Jadi nanti ibu dan bapak bisa membuat contohnya banyak tuh ini. Jadi ibu libatkan anak buat keyakinan kelas. Nanti biar dia tuh karena dia merasa dilibatkan, oh iya saya terlibat gitu. Jadi mau tidak mau suka atau tidak suka saya harus mengikuti keyakinan kelas. Kalau peraturan kan enggak, kita dibuat sepihak, siswa juga pasti peraturan yang jelas. Kalau keyakinan kelas dia tahu, jadi saya terlibat dan kemudian juga saya paham ini arahnya kenapa dibuat ini. Paham ya? Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit namun mudah diingat oleh anak. Jadi kata-katanya itu apa namanya? Rajin adalah kepribadianku misalnya. Itu bisa menggunakan kata-katanya positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut sekarang segitiga restitusi.
Secara harfiah adalah sebuah proses dialog yang dijalankan dulu dalam menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebuah dialog ya, jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahap dalam melakukan segitiga restitusi. Restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi saya sempat perhatiin yang tadi barusan itu cara Bugia. Ini hampir sama dari yang dilakukan Bugia. Jadi cuma bedanya tadi ada kata yang memang nggak sepakat gitu. Contohnya tadi kamu harus mengikuti, kalau enggak kamu tidak di kelas. Nanti takutnya dia motivasinya karena takut, bukan karena dalam diri. Mungkin tadi yang berbeda di sini. Cuma tadi kalian bisa lanjut ke menstabilkan identitas. Nah, prinsipnya adalah membuat kesalahan ini bagian dari proses pembelajaran. Jadi menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi anak tuh tidak merasa dipojokkan gitu. Jadi anak identitas. Betul. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak juga tidak pernah mencari siapa yang salah, tetapi ibu dan bapak ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua, segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Jadi bahasanya seperti ini contoh dialognya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini untuk menanyakan kebutuhannya, kebutuhan tadi dia. Kenapa sih si anak melakukan itu? Pasti dia punya kebutuhan dasar, ini manusia. Jadi ditanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan di tahap terakhir. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik dalam diri, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh dialognya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Ditanya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih memantapkan lagi ada sebuah video, ini bagus sekali. Nanti ada contohnya. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Mahkamah Pendidikan dan Teknologi berdasarkan pada unit kontrol segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru untuk sisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi tertentu, sehingga penanaman nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang benar. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain konflik apa? Ya aku marah lah. Aku baik katanya kan bukan kelas. Betul banget. Oh gitu. Ya pasti kalau ada besar. Kata juga, emang
Ya pasti ya. Berarti kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berubah dari parahnya gitu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mengatakan keras. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan keras atau jadi kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak itu Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya tak bisa orang lain. Tapi saya sendiri jadi tidak menggunakan itu. Kamu meyakini tidak? Menghadapi orang lain itu seperti itu? Yakin apa? Iya, setuju. Kita harus tahu menghadapi. Ini ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jelaskan. Apabila kita sama. Ya, saya selalu berhasil. Bagaimana ini? Saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang saya akan menjadi orang yang tanggung jawab ya Pak. Dan menjadi terapi. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan tanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengurusnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tetap menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami keinginan seseorang akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih dekat lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya atas suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuitif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang setuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran semua kelas yang ideal mereka? 4. Kamu mengambil dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu diperhatikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai membutuhkan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru
diharapkan menjadi kuat secara pribadi dapat mengetahui perspektif dan dapat menyelesaikan masalah yang serius, semakin percaya diri, mandiri, dan pintar. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Menjadi kuat secara pribadi dapat mengetahui perspektif dan dapat menyelesaikan. Ya, jadi itu Ibu dan Bapak dalam pelaksanaan ciri restitusi ini. Nah, tergantung dari masalah tersebut ya. Kalau misalnya masih ringan ya, cukup dengan menanyakan dari mana. Cuma kalau sudah berat, untuk benar-benar merubah karakter dia, kalau membuat jadi positif maka harus sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan tahapan. Kemudian penutupnya adalah alhamdulillah ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih banyak untuk Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mencoba menyebarkan pemahaman terkait budaya positif. Sebenarnya untuk sebagai tugas senjata ya, ada tugas CGP angkatan 10 di rumah. Baik, di dalam konsep budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada risiko positif, kemudian ada nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian perilaku manusia, kemudian posisi kontrol sebagai guru, kemudian nilai kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi bagaimana budaya positif ini bisa merubah karakter peserta didik dalam pembiasaan budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pada dasarnya paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori paradigma modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini sebagai gambaran telah terjadi miskonsepsi tentang teknik kontrol. Ini merupakan sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubah karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi orang dewasa berhak melakukan kritik kemudian membuat anak rasa bersalah jadi supaya menggerakkan mereka. Padahal itu adalah hal yang sangat salah. Karena pada dasarnya manusia ini tidak bisa dipaksa. Kemudian lanjut stimulus respon teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kita kalau teori kontrol itu nggak seperti itu, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita nggak bisa memaksa orang. Tapi kalau di stimulus respon, coba kalau di teori kontrol itu tidak bisa, tapi kita kebalikannya berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu enggak. Semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Contoh anak itu malas. Kenapa dia bisa malas? Pasti ada tujuannya. Jadi jangan dilihat karena kelakuannya, tapi ada sebab dan akibat. Kemudian yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kita sendirilah yang bisa. Kemudian penguasaan pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Kalau di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol malah sebaliknya, model berpikir adalah win-win solution. Oke, nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama tak lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa, terlepas dari backgroundnya seperti apa. Contoh nilai kebajikan. Kalau di ini ada di organisasi, ada di institusi. Kalau di SD misalnya, bukan SD, di pendidikan, sekolah. Ini nilai kebajikannya, profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif,
Ini kalau di apa namanya di organisasi ada ibu apa ya? Jadi ada nilai kebajikan. Kemudian di dalam apa namanya isi dapat dipercaya organisasi mengenai hati tidak pada orang lain dan memberikan yang terbaik dari dulu. Ini adalah nilai kebajikan. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi seluruh tindakannya itu memiliki tujuan tertentu, nggak mungkin nggak ada tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi dengan baik. Oke. Kebutuhan dasar manusia. Karena kita ke anak fokusnya. Kebutuhan dasar anak kasih sayang dan rasa diterima. Pasti semua anak pasti pengen ada rasa diterima, dipendidikan. Bahkan kita sendiri itu ya sama sebagai juga bekerjasama menjadi bagian dalam kelompok, diakui. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua manusia, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Biasanya kalau pemimpin itu calon pemimpin ini dia kebutuhan dasarnya lebih ke penguasa dominannya. Kemudian yang ketiga, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan akan bermain, humoris, antusiasme, dan ketawa. Motivasi perilaku manusia. Yang menjadi motivasi adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau anak itu dia termotivasi supaya ngikutin aturan, biasanya karena ini, karena takut hukuman. Contoh, dia akan berlaku jujur atau jadi anak yang pendiam ketika ada punishment, ada hukuman, maka dia pasti akan mengikuti karena tidak nyaman. Atau enggak dia rajin datang ke sekolah pagi. Kenapa dia rajin? Karena dia takut kena hukuman. Ini motivasinya, karena takut hukuman. Kemudian motivasi kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya bapak ibu yang sering ngasih penghargaan, misalnya bisa menjawab nih dapat coklat misalnya, itu nggak boleh sebenarnya. Karena dia nanti motivasi ya biasa. Jadi motivasinya bukan karena mencari ilmu, tapi karena imbalan. Nanti akan terbawa sampai dia besar. Dia kerja rajin karena pengen dapat fulus imbalan. Ya itu jadi motivasi dirinya karena imbalan. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini yang direkomendasikan supaya bagaimana kita bisa ini anak bisa menanamkan ini. Jadi mereka berlaku jujur karena keyakinan mereka bahwa jujur itu kita harus menghargai orang lain. Jadi motivasinya dari dalam diri. Jadi misal di dalam ruangan, misalnya di ruangan ujian, mau ada guru nggak mau ada guru, mereka tetap jujur karena mereka mempercayai nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana guru bisa menyentuh situ dalam jiwa mereka. Ini kalau dulu ilmu jiwa namanya ya, pendidikan dulu. Lanjut. Ada sini. Ini belum ya? Oke, lanjut. Kemudian ini masuk ke alhamdulillah ikut TGP ini jadi paham gitu. Kalau dulu kan saya sering berada di sini, saya sebagai penghukum. Jadi kalau hukuman ini tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa, juga yang akan terjadi tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh misalnya, anak datang terlambat, suruh kita lari, sport jam, itu kan nggak ada hubungannya. Kemudian anak salah kita bentak, untuk ini. Kemudian konsekuensi, ini terencana dan atau disepakati sesuai peraturan, murid-murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap jika guru selalu memonitor siswa. Kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Si anak itu ngerobek kertas temennya, konsekuensinya dia harus ganti. Si anak itu menghilangkan bukan temennya, dia juga harus ganti konsekuensi. Nah, cuma yang direkomendasikan ini, cuma ini sepertinya ini tetap dipakai tergantung situasinya. Ini.
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pendekatan secara dialog. Nah, ini kita ngebahas 5 posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru yang posisi kontrol sebagai teman, ada guru yang posisinya sebagai pemantau, ada guru yang posisinya adalah manajer. Yang direkomendasikan ini adalah yang manajer. Sama kalau saya pribadi, kalau pemantau juga. Kalau yang kayak ini, cuma yang dulu waktu belum tahu saya posisi di sini penghukum, makanya rasa dosa besar. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum itu biasanya misalnya tadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap ketika pada upacara bendera. Kalau posisi guru penghukum ada atribut yang nggak lengkap, biasanya anak selalu memegang bendera selama 1 jam atau lari dari lapangan. Nah, yang kedua, kalau guru membuat rasa bersalah pada muridnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini adalah kalimat yang membuat anak terpukul, yang membuatnya menjatuhkan anak, membuat rasa bersalah anak semakin dalam. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Contoh kalimatnya, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi sebagai teman. Nah, kalau posisi sebagai teman kamu dulu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi sebagai teman kamu dulu. Nah, ini yang direkomendasi nih, posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu mau tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia perlu mencari tahu sendiri kesalahan dia apa, keyakinan dia apa. Lanjut, posisi kontrol apakah posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Membuat rasa bersalah. Iya. Ini posisi guru membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Iya, apa posisi kontrol gurunya? Hampir sama ya, kayak ini membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi kontrol sebagai teman. Iya. Kalau ini posisi tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hah? Iya. Jadi apa memantau, maka penghukum, rasa bersalah, teman, apa namanya? Posisi guru manajer, ya pemantau. Jawabannya adalah pemantau. Pemantau. Jadi ada konsekuensinya, kamu tidak akan pernah bangun jika tidak mengerjakan tugas. Kemudian, sekarang keyakinan kelas. Ini nanti arahnya ke segitiga dan segitiga. Disiplin dulu ya positif. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa, jadi mencoba. Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, perbedaannya di sini. Kalau keyakinan kelas tuh, ya betul, ada kesepakatan. Siswa dilibatkan. Kalau peraturan itu biasanya selalu menggunakan kata 3, jangan. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Biasanya kalau keyakinan kelas itu jadi tujuannya itu biar anak tuh tahu. Setelah belajar atau setelah menggunakan buku, simpanlah kembali bukunya di rak buku. Itu misalnya keyakinan kelas ya. Itu adalah kenapa anak bisa keyakinan kelas itu. Jadi biar tahu itu tujuannya supaya anak lebih tanggung jawab siswa. Karena sudah memakai terus tahu lagi. Jadi keyakinan kelas dia itu harus tahu apa namanya yang dia yakini itu nilainya apa. Kemudian ketika belajar tidak boleh ada yang berisik misalnya keyakinan kelas. Jadi tujuannya apa? Untuk menciptakan ketentraman dalam belajar. Jadi siswa harus tahu apa namanya tujuan keyakinan kelas itu dibuat. Jadi beda ya Bu antara peraturan sama keyakinan kelas. Jadi nanti ibu dan bapak bisa membuat contohnya banyak tuh ini. Jadi ibu libatkan anak-anak buat keyakinan kelas. Nanti biar dia tuh karena dia merasa dilibatkan, oh iya saya terlibat gitu.
Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya harus mengikuti keyakinan kelas. Kalau peraturan kan enggak, kita dibuat sepihak, siswa juga pasti peraturan yang jelas. Kalau keyakinan kelas dia tahu, ini saya terlibat dan kemudian juga saya paham ini arahnya kenapa dibuat ini, paham ya? Lanjut, pembentukan keyakinan kelas. Ini bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit namun mudah diingat. Jadi kata-katanya itu apa namanya? Rajin adalah kepribadianku misalnya. Itu bisa menggunakan kata-kata positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut, sekarang segitiga restitusi. Restitusi secara harfiah adalah sebuah proses dialog yang dijalankan dulu dalam menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebuah dialog ya, jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahap dalam melakukan segitiga restitusi. Restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi saya sempat perhatiin yang tadi barusan itu cara Bugia. Ini hampir sama dari yang dilakukan Bugia. Jadi cuma bedanya tadi ada kata yang memang nggak sepakat gitu. Contohnya tadi kamu harus mengikuti, kalau nggak kamu tidak di kelas. Nanti takutnya dia motivasinya karena takut, bukan karena dalam diri. Mungkin tadi yang berbeda di sini. Cuma tadi kalian bisa lanjut ke menstabilkan identitas. Nah, prinsipnya adalah membuat kesalahan. Ini bagian dari proses pembelajaran. Jadi menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi anak tuh tidak merasa di pojokan gitu. Jadi anak identitas. Betul. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak juga tidak pernah mencari siapa yang salah, tetapi ibu dan bapak ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah untuk menstabilkan identitas. Kemudian tahap kedua, segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan peserta didik. Jadi bahasanya seperti ini contoh dialognya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini untuk menanyakan kebutuhan tadi dia. Kenapa sih si anak melakukan itu? Pasti dia punya kebutuhan dasar, ini manusia. Jadi ditanyakan, kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian menanyakan keyakinan, ini tahap terakhir. Peserta didik akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dalam diri, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh dialognya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Ditanya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih memantapkan lagi ada sebuah video, ini bagus sekali. Nanti ada contohnya. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh Mahal Pendidikan dan Inovasi berdasarkan pada unit kontrol segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada satu posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi kontribusi, sehingga penanaman nilai yang dikembalikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses
ada ketiga sisi, ada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan negara. Dan sisi yang ketiga adalah menandakan keyakinan. Ibu dan bapak ibu, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Betul pak, betul banget. Masa aku dikatain konflik apa? Ya aku marah lah. Aku baik katanya kan di depan kelas. Betul banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan besar. Kata juga, anak ketika ada yang dibuka seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia bagi mulai. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sekolah kata itu kan? Iya lah, saya jawab aja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya ditutup sama Ya wajar lah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpikir keras. Hanya mendengar. Iya pak. Untung saya masih sabar dan saya mendengar saja. Dan menurut saya pak, saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Berarti kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berubah dari parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mentargetkan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau jadi kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya pak menjadi orang lain. Tapi saya menjadi orang. Jadi tidak membaca itu. Kamu meyakini tidak? Mengambil orang lain itu seperti itu? Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus tahu mengenai ini. Ada juga keyakinan yang tersepakati yang perlu kita jelaskan. Apabila kita sama, Ya saya selalu berhasil. Bagaimana ini? Saya bisa jadi bersabar. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang yang baik. Saya akan menjadi orang yang tanggung jawab kan ya pak. Dan saya tetapi Ya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya nyaman lah. Bangga dan bersabar dan tanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelisnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami nilai kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat memberikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih dekat lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya karena suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi
Pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang kami mengulas. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Untuk membangun dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dipuji. 2. Pekerjaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah serta mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Ini adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu diperhatikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai menunjukkan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan memastikan dan dapat membantu menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa perlu menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat mengetahui sekaligus agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan bebas. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Menjadi kuat secara pribadi, dapat mengetahui sekaligus agar dapat menyelesaikan. Ya, jadi itu ibu dan bapak dalam pelaksanaan ciri restitusi ini. Nah, tergantung dari masalah tersebut ya. Kalau misalnya masih ringan ya cukup dengan yang ada di sana. Cuma kalau sudah berat untuk benar-benar merubah karakter dia untuk membuat jadi positif, maka harus sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan tahapannya. Kemudian penutupnya adalah alhamdulillah ya Bapak. Terima kasih ibu dan bapak. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih banyak untuk ibu dan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk anak-anak sekalian. Gimana kabarnya malam hari ini? Kita speaking dulu supaya kalian lebih fokus, supaya kalian bisa berkonsentrasi dengan baik. Siap ya? Beat 1, beat 2, beat 3, beat 4, beat 5, beat 6, beat 7, Jadi keyakinan kelas itu maksudnya adalah kalian bisa memahami gitu. Jadi kalimatnya itu mengandung kalimat yang positif. Contoh misalnya
keyakinan kelas. Datang lebih awal waktu. Itu maksudnya kalian harus memahami bahwa itu merupakan sebuah tanggung jawab. Kemudian ketika memakai buku Harus dikembalikan. kembalikan pada tempatnya. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Misalnya taruhlah bukumu di tempatnya. Maka bukan tanpa alasan, jadi ada sesuatu, yaitu tujuannya adalah melatih apa? Tanggung jawab. Kemudian tidak berlarian, jangan lupa tidak ya. Misalnya apa? Keyakinan kelas contohnya. Ayo. Ayo. Pak, ada Pak, katanya jawab Pak. Katanya ini. Contohnya tidak berlari-larian di teras. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk keselamatan kalian agar tidak terjatuh. Kemudian tidak bercanda atau bercanda sesuai pada tempatnya. Artinya demi kenyamanan pembelajaran. Kemudian juga keselamatan kalian. Jelas ya? Jelas ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lihat teman-teman itu yang cantik, yang manis, yang ganteng, yang cantik. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu tidak? Hah? Ya, keyakinan. Oke. Kalau dianalogikan hampir menyerempet, bukan menabrak ya. Hampir seperti peraturan kelas, semua bedanya peraturan itu ada di dalam kelas ya. Kalau ini keyakinan berarti ada di dalam apa? Kalau peraturan ada ditempel dan selalu ada kata dilarang. Peraturan. Cuma kalau keyakinan kelas menggunakan bahasa yang positif. Contohnya, kalau misalnya tentang kedisiplinan, misalnya tentang masuk sekolah misalnya. Kalau di peraturan kelas itu dilarang masuk terlambat ya, dilarang datang terlambat kan? Ya. Itu peraturan kelas. Cuma kalau di dalam keyakinan kelas itu adalah dengan bahasa yang positif. Contohnya seperti apa? Ada yang mau mencoba ini? Bahasanya penggunaan tata bahasanya menggunakan bahasa positif. Ya. Datang lebih awal merupakan budayaku, atau datang tepat waktu menjadi ciri khasku, atau enggak, pokoknya bahasanya kamu kemas sehingga itu menjadi sebuah motivasi dalam diri kamu. Kemudian contoh lain misalnya jangan dilarang makan di dalam kelas atau ketika dalam pembelajaran. Kalau menggunakan bahasa keyakinan kelas berarti apa? Saya makan dan minum, atau saya istirahat sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi penggunaannya tidak ada kata dipahami. Bisa. Dipahami? Bisa. Pokoknya lingkupnya dalam kelas. Bisa ya? Pak Diki sudah memberikan kertas kosong ya. Coba angkat tangannya. Kertasnya sudah ada. Oke, sekarang kamu isi. Ya, sambil pura-pura ditambahin tulisannya.
Oke, anak-anak sudah belum? Kalau sudah, silakan tempel satu anak satu. Jadi kalau yang belum, ayo kerjakan. Satu anak satu. Satu satu. Ya. Silakan tempel di sini. Ya. Ya, tanda tangan. Gimana aja udah Pak? Pak itu tanda tangan dulu. Udah di bawahnya udah tinggi-tinggi. Ya, yang udah tanda tangan dulu. Ya, rapi. Ya, yuk duduk yuk. Ya, duduk. Oke, kalau sudah silakan duduk. Everybody keep silent. Oke, look at me, bentar. Ya, cepat selesai. Oke. Terima kasih sudah ditulis bentuk keyakinan kelasnya. Pak Diki akan memisahkan nih. Ini ada yang keyakinan kelasnya menjaga fasilitas kelas. Pak Diki akan misahin dulu ya, G-nya di suatu kelas. Suara tidak berisik saat jam pelajaran. Menjaga fasilitas kelas ini sama nih. Kemudian saling peduli sama orang lain. Ini menjaga fasilitas kelas sama. Duduk di kursi yang rapi. Berarti masuk ke saling peduli sama teman. Ini sama nih. Tuh, ini jatuh ya. Saling menghargai pendapat kelas. Terus kalau datang tepat waktu. Kemudian saling menjaga. Kami menjaga, mungkin saling dulu ya. Kami datang waktu, saling menghargai. Kemudian ini saling menjaga fasilitas. Ini saling peduli. Menjaga fasilitas. Menjaga fasilitas. Menjaga fasilitas. Saling menasihati sama teman. Datang tepat waktu. Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas. Ini sama, menjaga fasilitas. Nah, ini poinnya ada 5 ya. Yang pertama,
menjaga fasilitas kelas dengan baik. Kemudian yang kedua, suara tidak berisik saat pelajaran sedang dimulai. Berarti apa bahasanya? Pembelajaran yang kondusif. Kondusif. Kemudian yang ketiga, saling menghargai, saling peduli. Berarti saling menghargai, menghormati, dan peduli. Kemudian duduk di kursi yang rapi. Kemudian yang kelima adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keenam, datang dan pulang tepat waktu. Datang. Belum ada kan? Oke, ini meme copot ya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke, ini sudah disepakati ya. Ini adalah bentuk keyakinan kelas kita. Kita kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5A. Kita sudah sepakat, sudah ditulis nama dan sudah ditandatangani. Berarti artinya ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi tidak ada alasan untuk kalian tidak menjalankan keyakinan kelas ini. Bisa dipahami? Bisa dijalankan? Bisa diterapkan? Bisa. Oke, kalau bisa aplaus dong buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli, Adiki mendengar laporan dari guru mata pelajaran. Katanya kamu jarang masuk 1 bulan ini. Gimana ketiga? Oke. Menurut ikatan kamu sudah berapa kali kamu jarang masuk? Jarang masuk itu suatu kesalahan bukan? Oke. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju juga? Oke. Juli, kita cari solusinya bersama ya. Juli sering tidak masuk, pasti punya alasannya. Kenapa sih Juli sering tidak masuk? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau tidak masuk sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Itu menghargai waktu itu penting. Iya betul. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita menghargai orang-orang sekitar. Pekerjaan atau tugas menjadi tidak menumpuk dan kita juga melatih rasa kepedulian. Terus bagaimana kamu bisa merubahnya?
Baik, bagus. Jadi sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, ya. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan lagi hati akan bisa berubah. Baik. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar bisa rajin masuk sekolah? Kita dulu. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan hati akan bisa berubah. Baik, Juli, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Diki akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya kamu bisa rajin datang sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Sama-sama. Saya Julianti kelas 5A. Terima kasih Pak Diki. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi main HP agar bisa rajin masuk sekolah ya Pak. Ikan, Bapak mendengar dari laporan ketua kelas katanya kamu habis bertengkar dengan Bayu. Iya Pak, habisnya saya kesel. Kenapa tuh kesal? Saya diajak terus sama Bayu. Dia ngatain dengan padanan orang tua saya. Oh begitu. Memang menjadi sebuah kewajaran sih seandainya Pak Diki berada pada posisi Ikan, pasti Pak Diki juga akan marah perbuatan yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Bayu? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki dia, lalu saya berbicara. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iya lah Pak, masa saya diam saja, saya sendiri. Iya lah Pak, masa saya diam saja, saya sendiri di kamar lagi, ngatain dengan pakai orang tua saya, ya saya agak kenal. Ya wajar lah kamu merasa marah karena tidak rela nama orang tua kamu jadi bahan lelucon. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita coba bayangkan tindakan kamu marah ini sampai menggebrak meja, apakah pantas, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Oke, iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oke, tepat sekali tindakan kamu. Tingkat tetap semangat, harus lebih sabar, harus lebih legowo. Silakan kembali ke kelas. Nama saya Kikan kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Diki untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman.